Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ikhwatal iman wal islam, ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di rumah Allah untuk menambahkan keilmuan pada diri kita, sehingga ketika bertambahnya ilmu ini maka kita bermohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan keberkahannya. Sebagaimana setiap pagi apa yang menjadi keinginan kita ketika kita bisa membuka mata kita, maka doa yang kita ucapkan setiap pagi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, ketika kita bangun ya, sudah sholat subuh, terus kemudian kita berzikir, maka zikir yang jangan sampai terlewat adalah zikir ini. Karena zikir ini menunjukkan bahwa kita itu ingatnya akhirat. Maka ketika dibuka mata kita pertama kali, maka mohonlah kepada Allah ilmu yang manfaat. Karena banyak juga, atau hari ini agak susah tapi ya, untuk menuntut ilmu susah ya. Maksudnya sekolah-sekolah itu ditutup ya. Terus kemudian masjid-masjid juga kayaknya enggak seramai sebelumnya gitu. Untuk menuntut ilmu itu susah. Atau bahkan kalau ada yang sudah mudah menuntut ilmu tapi kemudian dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu, ya namanya ilmu enggak ada berkahnya, ya sia-sia. Apalagi sudah salah niatnya. Maka mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu syar'i, ya, yang kemudian itu bisa memberikan kebahagiaan kita di dunia ini dengan bisa beramal soleh, dan kebahagiaan di akhirat ketika kita mendapatkan catatan amal-amal soleh itu ada, dan kemudian itu memberatkan timbangan kebaikan, dan kemudian dengan rahmat Allah kita dimasukkan surga. Bayangkan kalau kita hidup di dunia tidak punya ilmu, kemudian konsekuensinya apa? Tidak bisa amal soleh. Kira-kira kalau orang itu punya berbagai macam fasilitas hidup, ya, tapi kemudian dia tidak bisa amal soleh, baik dengan hartanya, ya, apa misalnya dengan anak-anaknya sebagai investasi seharusnya itu bisa menjadi amal soleh, ternyata itu tidak bisa terjadi, maka ini adalah suatu kerugian yang besar. Ya, mungkin dia tidak merasa, ya, tapi cukuplah sedih orang itu di dunia tidak bisa beramal soleh. Seharusnya itu dijadikan di dalam kegundahan hatinya, ya. Kenapa saya tidak bisa beramal soleh? Oh, karena mungkin dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya setiap pagi seperti ini Rasul SAW, Nabi kita yang mulia saja, senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, baru setelah ilmu yang manfaat itu didapat, yang berikutnya konsekuensinya rezeki yang baik. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah mengetahui ilmunya, ya, maka tentunya dalam mencari dia akan teliti. Orang kalau sudah punya ilmu itu teliti. Contohnya dalam ilmu pertanaman misalnya, itu akan teliti tuh, dilihat daunnya kayak apa, ya, warnanya kok tidak hijau, kok ada kuningnya, kok pucuknya kenapa kok coklat misalnya. Itu teliti detail.
Maka ini harus baik, cara baik gimana? Oh, berarti harus ditambah obat ini dan itu. Begitu pula dalam kehidupan kita ini kalau ya, pengen menghasilkan sesuatu, mesti hasilnya harus thayyib. Ya. Tidak hanya halal ternyata. Berarti grade-nya orang mukmin itu dalam mencari sesuatu tidak pikirannya hanya halal tok. Tapi ternyata warizqan thayyiba. Ternyata yang thayyib yang dicari. Baru kemudian yang terakhir lagi-lagi lihat adalah akhirat tujuannya. Wa amalan mutaqabbala. Dan dia ketika hidup di dunia ini sudah tahu ilmunya, sudah cari sesuatu yang thayyib, ya, sehingga kemudian supaya apa? Supaya amal solehnya diterima. Orang kalau kemudian ya, memasukkan ke dalam dirinya dan kemudian istri dan anaknya diberi sesuatu yang haram, maka amalnya tertolak. Jadi gara-gara makanan haram itu amal soleh bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya hadis yang sangat masyhur yang kita sering mendapati, ada suatu kisah seseorang yang kusut masai rambutnya gitu ya, dan kemudian dia dalam perjalanan ya berdebu ya, kemudian dia minta kepada Allah, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, dengan apa ya, pokoknya dongane wis melas ya, mengangkat kedua tangannya tinggi dan kemudian betul-betul ya, pengen dikabulkan doanya, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, tapi fa anna yustajabulah ya. Di akhir hadis itu gimana doa itu mau dikabulkan? Wong makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia apa ya, bekerja dengan sesuatu pekerjaan yang haram. Fa anna yustajab. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Maka alhamdulillah ya, kita ini hidup di dunia ini, mari kita ingat-ingat kembali ya, fokus kita kemana? Apakah memang ketika kita hidup di dunia itu fokus di dunia atau fokusnya di akhirat? Maka ajarkan kepada istri dan anak kita supaya tidak, kalau fokus di dunia itu serabarbar, urusannya enggak barbar ya, mesti kurang. Tapi kalau fokusnya di akhirat, pagi ini mari kita ingat akhirat supaya dalam siang hari nanti sampai sore ya, kita dijaga oleh Allah. Tujuannya fokusnya untuk akhirat, cari ilmu yang manfaat ya, cari rezeki yang thayyib, dan kemudian berharap kepada Allah supaya amalnya diterima. Udah, insya Allah ya, mendapatkan kebahagiaan. Dan ibu dan bapak rahimani wa rahmatullah, kajian kita pada pagi hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita membaca kitab Tarbiyatul Aulad, tapi ini insya Allah akan kita ambil secuil hikmah dari surat Asy-Syarah, atau yang nama lainnya adalah surat Al-Insyirah. Surat Asy-Syarah ini, surat Al-Insyirah ini turun. Sebelumnya ada surat yang turun, yaitu surat apa? Nah, sebelum Al-Insyirah atau Asy-Syarah surat apa? Surat Ad-Duha, ya kan? Coba diingat-ingat, Ad-Duha, Asy-Syarah, baru kemudian surat At-Tin. Jadi persis ya, urutan turun dengan urutan yang ada di mushaf ya, bahwa surat Asy-Syarah itu turun ya sebelum surat Al-Duha. Begitu pula nanti di mushaf. Keadaannya sama dengan surat Al-Fil. Setelah surat Al-Fil turun, baru kemudian turun surat Quraisy. Jadi Al-Fil pasukan bergajah. Turun, setelah itu turun ada surat Quraisy. Ada hubungan yang sangat erat dan dekat. Begitu pula surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarah ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau urutkan nih, ada ulama ya, seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang pemimpin juga ulama, ini kan jarang. Termasuk yang berpendapat bahwa surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarah itu temanya satu. Makanya beliau membaca di dalam sholat itu, ketika dibaca surat Ad-Duha, bismillahnya nggak dibaca, langsung disambung dengan surat Asy-Syarah, seolah-olah itu adalah seperti satu surat, karena memang ada keterkaitannya ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits
Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fahadits. Maka ya ungkapkanlah. Ya, ucapkanlah, ya, ungkapkanlah. Hendaklah engkau kemudian nyatakan. Ya. Nikmat-nikmat Allah itu apa? Dinyatakan. Kalau nyata itu berarti apa? Terlihat, orang yang lain melihat tuh dia itu dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Karena dinyatakan, makna dinyatakan berarti disyukuri, ya, disyukuri. Makanya kemudian setelah akhir surat Ad-Duha itu, ya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah apa? Melapangkan dadamu. Ya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab namanya adalah istifham takriri. Pertanyaan tapi bukan untuk menuntut jawaban. Pertanyaan tapi kemudian untuk apa? Ya untuk menyatakan bahwa annaka fi'lan qad syarahallahu sadran. Sungguh benar bahwa Allah itu telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa anta ta'lamu dzalika. Dan engkau wahai Nabi mengetahui betul-betul begitu lapangnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lapang dada ini, ya, lapang dada ini ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada, berarti dia itu dadanya luas, ya, tidak sempit. Hari ini, ya, hari ini banyak tidak dada yang sempit. Bahkan untuk bernapas kan susah, ya. Hari ini tuh yang merasa sakit aja, aku kok asma ya, aku corona ini kok malah tambah sempit gitu. Itu ada, saya mendengarkan kalimat itu dari orang-orang yang biasanya ya biasa tapi ini kok. Nah, jadi hari ini tuh banyak yang dadanya sempit, ya. Entah karena sakit, entah karena susah menuntut ilmu sehingga sempit, ya. Lihat nanti, susah menuntut ilmu atau ya, anaknya di rumah terus, orang sekolah-sekolah jadi sempit omahe, sempit dadanya juga, angel kan danane dolan wae, ya, jadi sempit seisi rumah gitu ya, padahal omahe ombo gitu ya, karena biasanya sekolah gitu, jadi sempit. Atau karena hal yang lain, karena ya sempit lah. Banyak di antara saudara kita ya yang mengalami kesempitan, ya. Tadinya kerja terus tidak bisa bekerja, ya, sejak Februari itu nggak kerja karena keluar kota misalnya, atau kan nggak boleh ini, apalagi Jakarta, malah lah itu kerja itu kerja kudune seneng kok itu kerja nek dibayar nek ra dibayar ya tetap ra seneng, ya. Nggak punya pekerjaan kan sempit. Nah terus ki piye? Gitu. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah alam nasrah, ya. Lapang dada. Mari kita lihat keadaan seorang mukmin itu, ya, baik keadaannya seperti apa, tapi kalau memiliki kelapangan dada maka dijamin, ya, pasti dia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Ibu dan bapak rahimani rahimakumullah, kelapangan dada yang dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam tema asyarah itu ada 2 kali yang secara hissi itu ya terjadi betul, dilapangkan dadanya oleh Allah SWT, ya, secara hissi, ya, atau secara maknawi. Adapun secara hissi, sesuatu kejadian yang betul-betul terjadi itu memberikan kelapangan dada bagi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu adalah insyiqaqu sadrihi, dibelah dadanya Rasulullah SAW. Mungkin bisa maju lagi biar di belakang bisa. Pembelahan dada Rasulullah SAW ketika kecil, ya. Dalam sirah kita mendapati beliau ketika menggembala anak domba, ya, karena domba besar digembala orang dewasa, anak domba ini bukan digembala juga, ya, bermain-main lah, ya, dengan anak domba. Maka
ketika bermain dengan anak sepersusuannya, ya, anak seperempuan Rasul dari di Bani Sa'ad, ya, dari bunda siapa, Halimah As-Sa'diyah. Itu ada yang putri, anak putri, ada yang tahu namanya, saudara sepersusuan Rasul, namanya Syaimah, ya. Itu main, terus kemudian bersama teman-teman yang lain, ya. Turun malaikat, kemudian seperti manusia memegang Rasulullah, langsung ditidurkan. Anak-anak pada lihat kan takut, mau dibelah dadanya, kemudian anak-anak pada kabur ke rumahnya masing-masing menceritakan kepada bundanya. Terus kemudian dibelahlah dada Rasulullah SAW, kemudian diambil hatinya oleh malaikat, ditempatkan di suatu tempat, kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian kotoran yaitu yang bagian setan itu diambil dan dibuang oleh malaikat, kemudian hatinya dikembalikan, dijahit, ya. Anak-anak sudah cerita selesai, Rasul Muhammad dibunuh. Oh iya, di mana? Terus akhirnya datang Nabi Muhammad SAW berdiri dalam keadaan wajahnya pucat, ya, wajahnya pucat, ya. Terus kemudian karena Halimah As-Sa'diyah itu takut, besoknya dikembalikan ke bundanya Aminah. Tapi karena Bunda Aminah malah, enggak apa-apa, anak ini enggak akan ada yang ganggu. Wong saya ketika melahirkan ada cahaya yang keluar dari tubuhku, kayak gitu, ya. Terus kemudian karena ternyata Halimah As-Sa'diyah ketika mendengar itu, ya sudah, kalau begitu tak bawa lagi. Dibawa lagi ke desa, kemudian 2 tahun selesai. Ada riwayat setelah 4 tahun atau 6 tahun baru kembali ke Bunda Aminah. Inilah pembelahan dada yang pertama sehingga dada Rasul itu benar-benar lapang. Kalau hikmah yang ingin kita ambil dari pembelahan dada ini, mesti kita orang dioperasi, ya, dada kita diambil. Tapi ada kalimat, ya, bahwa bagian setan yang menempel di hati Rasul itu dibuang. Maka hari ini kita harus membuang itu untuk kemudian lapang dada kita. Apa yang terus kemudian setan ini nempel, ya, itu harus dibuang. Ini yang pertama, ya. Maka pendidikan kita, kalau tidak menjauhkan anak dari setan, itu berarti pendidikan yang pasti akan menyempitkan dadanya, meskipun dia mendapatkan banyak fasilitas hidup. Jadi kalau sekolah kok malah nekak ke setan, sekolah kok nekak ke setan, sekolah nekak ke guru kan, ya, guru yang bagus ngajarkan yang baik, tapi kok malah ternyata ngajari sesuatu yang setan itu bisa datang, ya. Maka ini kita harus hati-hati. Yang kedua, ya, dan ini ulama semua sepakat, ya, bahwa pembelahan dada Rasul itu terjadi 2 kali, ketika masa kecil dan ketika sudah dewasa, yaitu ketika beliau SAW hendak Isra dan Mi'raj, ya. Itu beliau dibelah lagi, ya. Ketika itu di Makkah, ya, dibelah, kemudian dibuka, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam, dan kemudian kalau yang sebelumnya pembelahan pertama dikeluarkan bagian setan, kalau yang kedua ini, ya, ketika dikembalikan qalbu Rasulullah SAW dalam dadanya sebelum ditutup, maka diisi dengan ilmu dan hikmah. Nah, ini diisi dengan ilmu dan hikmah, baru kemudian ditutup, kemudian beliau Isra dan Mi'raj dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hikmah yang bisa langsung kita ambil, ya, berarti orang kalau mendapatkan ilmu dan bisa mengambil hikmah dari ilmu yang didapat itu, maka dadanya insya Allah akan lapang. Tapi kalau orang itu dalam perjalanan hidupnya tidak punya ilmu, gimana mau nemu hikmah? Nah, nemu mbak hikmah iya, tapi nemu hikmah dari ilmu yang didapatkan, kalau enggak maka dia akan sempit dadanya. Itu adalah pembelahan dada, ya, secara nyata terjadi, ya. Yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dadanya itu lapang, ya, secara maknawi. Artinya begini, Rasul SAW itu dalam kehidupannya, ya, tentunya ada senang dan ada gembira dan juga sebaliknya, ya. Maka ketika beliau senang dan bergembira, itulah beliau dadanya lapang, ya. Dan
lapang dada itu, ya, ini dicatat ya, ada kalimat senang dan gembira. Ya, nanti di dalam Al-Quran akan menyatakan demikian. Kita itu kalau senang itu harusnya senangnya seperti apa? Yang maknanya itu adalah senang yang membuat dada kita lapang, bukan asal senang saja. Bahkan senang aja kita itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh yang lain, takut saja kita juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada gerhana ini terjadi misalnya jam 5:30 terjadi gerhana, apa perasaan yang harus hadir? Takut, ya, bukan malah mengumpulkan teman-teman, ya, ada teropong gitu ya, makan-makan seneng. Ini salah, yang seperti ini salah, seneng yang salah. Tapi manusia seperti itu nggak? Yang terjadi wakil kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari, misalnya terjadi hari ini langsung, ya, jam 12 gerhana matahari sepet gitu, terus ada bulan terang, terus langsung gerhana bulan juga. Wah, rasa heboh nih saat dunia gitu ya, untuk kemudian menyaksikan itu dengan penuh kegembiraan. Padahal harusnya yang hadir adalah ketakutan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, kalau kita itu harus bahagia dan senang, ya, dan itu adalah tandanya lapang dada kita, maka itu sebab yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan kesenangan ada dua, yaitu karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, kul bifadlillah, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kul bifadlillahi wa birahmatihi, dan karena rahmatnya, ya, kul katakanlah bifadlillah dengan keutamaan karunia Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, fabidzalika falyafrahu, dengan keduanya itu maka bergembiralah, senanglah, ya. Maka ketika seseorang itu senangnya dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tafsir kul bifadlillah. Fadlilah itu apa? Fadlilah itu kalau dalam tafsir disebutkan Al-Quran. Warahmatihi, dan rahmatnya itu adalah ad-din, ya, al-iman, ya, al-hub wal ma'rifah. Kalau kita itu bisa kenal agama Islam, kita itu bisa kemudian menjalankan agama ini dengan penuh ketaatan, kemudian menemukan keimanan, tambah keimanan, kemudian kita bisa cinta kepada Allah, kita bisa bermakrifat kepada Allah, itu namanya rahmat. Maka kalau kita mendapati dua hal ini, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah, senanglah. Kalau mau dibalikkan, maka selain kedua ini jangan senang. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan gembira. Ini maksudnya kok di sana Allah memerintahkan bergembira, tapi dengan dua sebab itu. Di ayat yang lain Allah Ta'ala melarang la tafrah, jangan bergembira. Tapi kita tahu yang dilarang ini siapa? Yang dilarang itu kaumnya Qarun. Qarun setiap tahun itu ada parade untuk kemudian mempertunjukkan kekayaannya, sehingga kunci wae wakeh banget, kuncine tok apa meneh isine gitu ya. Banyak orang untuk mengangkat kuncinya dan kemudian dia keluar dengan apa saja kendaraan mewahnya istilahnya. Untuk kemudian kaum Qarun itu seneng, wah enak ya nek kaya ngono kuwi. La tafrah, Al-Qur'an berfirman, jangan gembira. Jangan gembira yang seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang gembiranya seperti itu. Makanya ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dilapangkan dadanya, itu Rasul nggak minta, karena tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nasrah laka sadrak. Kalau kamu itu mendapatkan kenikmatan, maka nyatakan, syukuri, ya, dan nikmat yang disebutkan oleh Allah itu yang pertama adalah dadanya dilapangkan oleh Allah. Maka mendapatkan kelapangan dada itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau para anbiya yang lain, kalau pengen lapang dadanya, maka harus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus minta. Kisahnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan
Alhamdulillah ya dapat kenikmatan dari Allah. Harusnya bayi kalau lahir kan yang laki-laki sembelih, itu dimasukkan kotak, kasihkan ke sungai, itu kan yang mati gitu ya. Ternyata enggak, malah ditemukan, malah selamatkan. Nabi Musa kemudian ketika diperintah oleh Allah untuk kemudian berdakwah, maka merasa sempit. Ya. Makanya kemudian berdoa kepada Allah SWT, yang kita sering berdoa juga dengan ini. Qala rabbi syrah li sadri. Ya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini yang pertama. Dan konsekuensi kalau lapang dadanya, mesti urusannya mudah. Ingat-ingat, ini berarti konsekuensi kalau lapang dada pasti urusannya mudah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan lidahku itu, yafqahu qawli, supaya mereka bisa mendapatkan kepahaman terhadap apa yang saya ucapkan. Itu Nabi Musa ingin mendapatkan kelapangan, minta kepada Allah SWT. Maka kita kalau ingin ya kita bukan Nabi, apalagi selain Nabi Muhammad SAW, pengen lapang dada, minta kepada Allah SWT. Ya. Dan ketika seseorang lapang dada, ya, coba berarti mari kita kembali ke surat Asy-Syarah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Kemudian wada'na anka wizrak, dan kami letakkan, kami hapus darimu wizr, dzunub, kami hapus dosa. Kemudahan pertama kali yang didapatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dosa-dosanya dihilangkan. Maka yang bisa melapangkan dada kita kalau kita itu diampuni oleh Allah dosanya. Berarti dalam makna yang lain, berarti kita itu meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat. Itulah kunci supaya kemudian dada kita itu lapang. Mari simak firman Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dia dijadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu, dijadikan dadanya dayyiqan, sempit, sesak, harajan, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia itu diperintahkan untuk berjalan menuju langit. Sekarang Bapak dan Ibu coba jalan menuju langit, melaku Pak, iso ora? Ya angel lah. Kalaupun bisa hari ini pakai apa? Roket itu. Coba tuh. Wis rasa kanggo tabung sing gede. Iso bernapas itu para astronot itu ke atas enggak bisa, sesek. Harus pakai oksigen. Ya. Ini menandakan bahwasanya ketika seseorang itu menerima cahaya Islam, kemudian dia mengamalkan apa yang di dalam Islam, menjauhi apa yang dilarang di dalam Islam, maka dadanya dijadikan oleh Allah SWT adalah lapang. Berarti kesimpulannya, ini sudah 5:30. Mohon maaf, ini kita tidak bisa panjang-panjang karena pagi ini ada takziah. Ini insyaallah kita lanjutkan pada bulan mendatang insyaallah. Tapi ini kesimpulan dulu secara simpel, bahwa dada kita ini itu adalah tempat bersemayamnya qalbu. Dada kita, sodrun ini tempat bersemayam qalbu. Kemudian qalbu itu adalah, kalau diumpamakan mangkok Pak ya, dada mangkok itu, dada kita sebagai mangkok, maka isinya hati. Hati dikeluarkan lagi, itu dia juga sebagai mangkok, tapi isinya adalah as-sakinah, ketenangan. Jadi qalbu, kalau diumpamakan dia itu mangkok ya, maka isi di dalam qalbu itu adalah sakinah. Dan kalau qalbu itu sudah ada sakinah, maka itu adalah pondasi atau asas untuk mendapatkan tumakninah, ketenangan. Wong nek tenang lah, dadanya lapang lah. Orang nek tenang itu menunjukkan apa? Dadanya lapang. Nek ngamukan kira-kira apa meneh misuh-misuhan itu dadanya nggak lapang. Dadanya penuh dengan sesak ya.
Kalau kita harus tahu bahwa dada ini tempatnya hati, hati itu tempatnya sakinah, sakinah bisa ada berarti pasti ada tumakninah. Ya. Allah Taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang menurunkan sakinah di mana? Sakinah di hati orang mukmin. Berarti betul bahwa sakinah itu tempatnya di dalam hati. Untuk apa? Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Kalau sudah ada sakinah, maka iman itu bertambah, bertambah dan bertambah. Ya. Maka sakinah ini turun kalau kemudian kita itu, ya, maksudnya kalau sudah ada sakinah berarti ada tumakninah. Sekarang kita balik, gimana caranya mendapat tumakninah? Dada ada hatinya, hati kalau ada sakinah pasti ada tumakninah. Kalau tumakninah berarti tenang, maka dia ini pasti mendapatkan lapang dada. Maka kita ini tidak bisa tenang, ya, kalau kemudian kita itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan kepada kita semua, ya, bagaimana kita ini bisa tenang, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walladzina amanu, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman, ya. Kuncinya tadi ternyata zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu dan kemudian dia memiliki mutmainnah, ketenangan dalam hatinya karena sudah ada sakinah tadi, ya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ternyata ketenangannya itu didapatkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita ini bisa menjadi lapang. Ya. Berarti kuncinya kita hari ini adalah kita ini jangan sampai lupa, ya, apalagi pagi seperti ini kok enggak zikir. Itu kayaknya bagaimana kita dadanya bisa lapang? Corona hari ini itu, ya, membuat sesak banyak orang. Kalau kita ucapkan zikir kepada Allah setiap pagi 3 kali ini catat ya. Ini yang membuat kita tenang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah kami meminta tolong, meminta berkah, kami minta ditemani ya Allah dengan seluruh asmamu ini. Alladzi la yadurru, yang tidak ada yang bisa memberikan kemadharatan, ya, bersama dengan namanya. Apapun itu yang ada di langit, ada yang di bumi, apa meneh sing rak ketok begitu, itu enggak akan bisa memberikan madarat kepada diri kita kalau kita yakin bahwa kalimat itu betul-betul, ya, zikir mengingat Allah itu bisa menghilangkan kita atau menjauhkan kita dari kemadaratan itu. Maka keluar, ya, tetap protokol kesehatan dijaga, tapi harus dengan protokol syariat dulu. Kalau protokol syariatnya tidak dilakukan, bismillah ini kelalen, ya, pakai masker, pakai face shield, pakai apa saja itu, hand sanitizer, tetap sempit dadanya, wedi sidik-sidik. Nah, tapi insya Allah bismillah biasa, insya Allah bedawang hijau dari pertama itu, oh siji loro wae hoak seri hijau. Maka jangan terlalu paranoid, bukan kemudian untuk yo memang kudune ya protokol kesehatan kita lakukan, tapi yang paling penting kalau ingin lapang dada kita, tenang, iso seneng gembira dalam keadaan apapun, protokol syariat harus didahulukan. Ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan, ya, kembali nanti
bahwa Allah ternyata memberikan perumpamaan bagaimana perumpamaannya hati orang mukmin itu, dan bagaimana perumpamaan hati orang munafik, dan bagaimana perumpamaan hati orang kafir, supaya kita mengetahui bahwa ternyata permisalan yang diberikan supaya kita paham, untuk kemudian kita di dunia ini mencontoh sikap yang mana, apakah orang mukmin, orang kafir, atau orang munafik, ya. Begitu Ibu dan Bapak rahimani rahimakumullah. Mohon maaf belum bisa selesai secuil hikmah dari surat Asy-Syarah ini. Semoga apa yang bisa kita dapat dari pagi hari ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan, ya, dan kemudian keberkahan pada kita dan keluarga, dan kemudian kita bisa mendapatkan kesenangan dan kegembiraan yang benar, yaitu dengan mendapatkan rahmat, ya, dan fadilahnya, ya. Maka dengan kedua hal ini kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.